Piye-piye kok iso ngono kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini menuruti pesanan dulur-dulur semua subscribernya bocah belajar tani, dimana saat ini bocah belajar tani update tanaman bocah belajar tani di usia 25 HST lor. Hari ini kita update kondisi tanaman seperti ini kondisinya di 25 HST. Alhamdulillah, di saat dimana semua petani, hampir 99% petani itu mengeluh tentang cuaca ekstrim, pucuk kuning, pertumbuhan macet. Alhamdulillah tanaman bocah belajar tani tidak mengalami hal tersebut lur. Nah, sedikit kita jelaskan, ini seperti ini ada putih. Ini efek herbisida gold saat kita aplikasikan di 14 HST. Dan pertumbuhannya normal lagi lur. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari ujung sana seret, kita putar kameranya sampai ke ujung sini, semuanya alhamdulillah aman lor. Kondisinya pertumbuhannya seperti ini. Memang kalau dibanding di cuaca sebelum-sebelumnya, ini tergolong agak sedikit kurus lor. Jadi untuk segi batangnya kurang besar kalau di usia segini dibanding yang kemarin lor. Tapi ini masih bisa dicetak super cross karena masih di usia 25 dan ini seperti ini. Peranakannya banyak sekali. Tingkat pertumbuhannya juga sangat rata atau serempak. Ini bibit Labuan 3 yang dikatakan teman-teman itu bakalan daunnya kecil, sulit perawatan, dan alhamdulillah kondisinya seperti ini berkat doa dulur-dulur semua. Buat teman-teman, apa rahasianya? Rahasianya tetap satu lur, olah lahan maksimal. Maksimal itu apa saja yang dilakukan seperti yang sudah dibuat video. Jadi mulai dari penyepraian herbisida, kemudian penaikan lumpur dari got, kemudian pemberian kompos. Ini juga bukti bahwasannya Fatwin, pupuk kompos atau pupuk organik yang dari Belanda itu terbukti dapat atau setara dengan kompos yang kita biasa berikan lur. Ini tanpa kita kasih kompos, hanya kita kasih Fatwin. Ini kemarin sebanyak 3 karung 20 kilo, dan ini biasanya masuk kompos itu hampir 2 ton. Di cuaca yang sangat ekstrim seperti ini masih alhamdulillah amanah. Kemudian pemberian Agen Hayati ini bocah belajar tani bibitan sekitar 3,5 kuintal ini habisnya dekomposernya saja sekitar 12 liter lor. Ini sebelum tanam. Nah, kalau ditanya berapa kali aplikasi, bocah belajar tani agak sedikit lupa. Yang jelas ini bibitan 3,5 kuintal ini habis sekitar 12 botol untuk dekomposer. Kemudian untuk pemupukan. Nah, untuk pemupukan yang pertama pupuk dasar kita menggunakan pupuk fosfat yaitu KSP Tawon. Kemudian susulan pertama kita gunakan NPK 16. Kita mix Fatwin, kita mix dengan KSP Tawon,
kita mix dengan pembenah tanah. Yang ada di komentar berstatement bakul pupuk atau promosi atau endorse saja, ini kita buktikan bahwasannya kami itu memberikan referensi menyesuaikan kondisi cuaca. Ini kondisi cuacanya ekstrim, untuk itu kemarin kita tidak masukkan pertama karena cuaca hujan. Kita hanya masukkan pembenah tanahnya untuk menstabilkan pH tanah. Nah, untuk susulan keduanya kita tambahkan ZA. Jadi NPK-nya 50 kilo, ZA-nya 50 kilo. Kita tambah Ponska Jokowi 50 kilo. Jadi satu kali pemupukan 150 kilo ini loh. Ini untuk susulan kedua. Kemudian penyepraian apa yang sudah dispray. Sampai per hari ini baru satu kali aplikasi untuk fungisida, insektisida, dan nutrisi kita campur. Oh, mohon maaf, kita ralat. Kemarin kita belum masukkan insek. Jadi baru fungi dan nutrisi saja untuk aplikasi spraynya. Baru sekali lor. Rencana setelah pupuk susulan ini kita lakukan spray, karena susulan keduanya kita mundur di 25 HST. Hari ini kita lakukan pemupukan. Kenapa kita lakukan pemupukan di 25 HST? Jadi alasannya bukan lagi usia lor, tapi kita kondisikan tanaman. Kemarin itu pertumbuhannya kurang, ada sedikit terhambat itu akibat penyepraian herbisida. Tapi kalau bocah belajar tani tenang lor, efek seperti itu sudah biasa dialami. Jadi kita sehatkan dulu tanamannya, karena tanaman itu juga sedang stres. Jadi kita sehatkan dulu tanamannya, kita posisikan kembali dia dapat menyerap nutrisi. Kita sambil lakukan penyiraman secara rutin. Kemudian setelah keluar tunas baru, kita langsung genjot pupuknya. Ini nanti akan dilakukan pemupukan, kita shoot di sana pupuknya apa saja. Kita pakai Ponska Jokowi lor, NPK, Mutiara, terus Ponska Jokowi dan ZA HX atau dari Hexstar. Oke lor, kita lanjut ke tenaga kerjanya yang lagi mix. Nah lor, ini lor, kita lihat lor, biar dikatakan promosi lagi. Siapa yang bilang kemarin kita tidak ada endorse dari produk? Yang jelas kita hanya memperlihatkan buat teman-teman bagaimana kita mengamati tanaman dan bagaimana kita pemupukannya jika tanaman itu dalam kondisi seperti yang ada di video. Itu NPK 16 Mutiara. Larang lor, ora kok endorse wae tumbas. Nah, terus ini ZA HX 50 kilo semua pak, KBK. N21S nya 24. Ini bersama Pak Marzuki. Beliau ini asli keturunan Nganjuk, tapi sudah ada di Tuban semenjak kecil. Jadi wes melu ada Tuban nih. Nah, ini beliau ini keturunan Nganjuk asli lor. Nganjuk putih pak. Sukomoro lor, ini Sukomoro. Nah. Kemudian ini si Jokowi, Ponska Jokowi. Ya, ditambah pisan pak, wes ben jere pupuknya rabondo pak, pupuknya promosi kayak bakul obat jere. Mangsane wong ini kayak contoh ya, nyontoke prakteknya dhewe lho pak, isik dipaedu. Oh alah,
Semoga teman-teman yang baik hati tidak hanyut dalam luapan emosi, walaupun sedikit bercanda. Itu kok nek ra iso buka kuwi mulai mek kater. Sulit lor bukanya. Intinya itulah lor. Ponska pupuk NPK Ponska. Yang ini NPK Mutiara yang biru, terus yang putih ini ZA. ZA-nya ini seperti gula lor. ZAHX. Jadi sebenarnya dia kurang menyatu dengan ini. Nah, dia akan turun ke bawah. Kurang menyatu sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Karena di sini mau cari ZA yang granul itu juga agak sulit. Beda kalau di Nganjuk itu biasa kita gunakan mereknya Loying. Seperti ini nanti dicampur Ponska dia agak bisa lengket. Ini padinya bocah belajar tani. Jos lur. Juara ini padinya. Yang lainnya semak belukar. Ke kanan juga semak belukar. Ini padinya. Oke, ini lahan pertanian bawangnya bocah belajar tani yang tadi. Kita simak yang banus lur. Kita simak yang banus. Yang banus ada di sana. Sebenarnya yang banus itu lebih bagus daripada yang ini lur. Tapi memang seharusnya saya itu agak sedikit rahasiakan untuk kondisinya. Karena biar teman-teman penasaran, tapi untuk mengobati penasaran dulur-dulur, kita akan shoot di Jangan Heran lur. Itu penyiramannya sudah hampir tidak disiram lur. Ternyata ini banus ini ternyata kuat juga dengan kondisi kering lur. Walaupun kita ujinya di ketinggian juga oke, di kondisi basah. Ini di kondisi kering yang tanahnya itu bener-bener wis pecah sampai seperti ini lur. Lur. Ini bener-bener kering lur. Nah, dia masih bertahan dan kondisinya istimewa. Oke lor, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendoakan bocah belajar tani. Sehat tanamannya juga sehat manusianya. Alhamdulillah. Kondisinya cakep sekali lor. Nah, kondisinya cakep. Mantep kan lor. Di cuaca yang seperti ini 27 HST lor. Ini 27 HST. Ini ada rumputnya. Tanahnya itu keringnya sampai begini lor. Tuh. Bener-bener super kering. Yo, pada rong. Ini tidak menggunakan pupuk dasar. Ini hanya menggunakan fat win lor, atau pengganti kompos lah. Ini seperti itu. Ini banus bawang Nusantara Ngadipuro, varietas baru lor ini, dan baru di launching. Untuk serangan hama ini sesuai prediksinya bocah belajar tani di awal, sampai di 27 ini alhamdulillah masih kondisinya aman dari hama. Belum satu pun diketemukan adanya ulat. Nah, alhamdulillah lur, aman sekali walaupun cuacanya panas seperti ini lur. Tapi setelah ini seminggu ke depan sampai 10 hari ke depan, bocah belajar tani akan mulai waspada atau siaga untuk penyepraian insek lur. Waspada, bener-bener waspada lur. Nah, ini biasanya kalau di bulan purnama nanti akan terjadi serangan hama ulat. Nah, ini metode kemarin kita tanam di bulan purnama. Sekarang sudah 27 dan nanti kalau ada bulan purnama lagi maka usianya ini sudah 36. Karena kita kemarin tanamnya di tanggal 10 penanggalan bulan. Nah, ini nanti
antara 36 sampai 40 lur, baru ketemu siklusnya ulat. Walaupun di sekitaran ini tanam padi, ada padi, sebagian ini sudah dipanen. Ini sangat berisiko terhadap hama ulatnya, ngengatnya banyak loh. Sudah sekian untuk video update tanaman bocah belajar tani kali ini. Semoga sedikit menginspirasi dan tidak menyinggung perasaan dulur-dulur semua. Apabila ada ketersinggungan bocah belajar tani mohon maaf. Yang jelas bocah belajar tani itu manusia biasa, juga bisa tersinggung, juga bisa menyinggung orang. Nah, baik seperti itu. Kita akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.